Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Yongki Irvando, NIM 2019-080, dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan secara singkat tentang macam jenis tindak pidana pencurian, penggelapan, penadahan, dan pemalsuan. Kemudian tentang syarat diterapkan masing-masing pasalnya, dan saya akan memberikan contoh kasusnya. Yang pertama, tindak pidana pencurian, yaitu jenis tindak pidana pencurian ini ada beberapa, yaitu pertama, tindak pencurian biasa, tindak pencurian ringan, tindak pencurian dengan kekerasan, dan tindak pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp900.000. Yang unsurnya yaitu yang pertama, mengambil, yang kedua, suatu barang, yang ketiga, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang keempat, dengan maksud untuk dimiliki, dan yang kelima, secara melawan hukum. Contoh kasus yang terlibat kasusnya adalah tentang pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh mahasiswa yang dibekuk oleh polisi, yang terjadi di kota Kupang, NTT. Yang kedua, tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Jenis-jenisnya yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, penggelapan dengan keluarga, penggelapan dengan kalangan keluarga. Kemudian unsurnya ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Yang objektif mengaku sebagai milik sendiri suatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan secara melawan hukum. Yang kedua, subjektif, dengan sengaja. Yang pertama, yang kedua, mengaku milik sendiri suatu barang, seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara melawan hukum, terkait dengan maksud. Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP. Dalam bentuk pokok disebutkan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja atau tidak dan dengan melawan hukum memiliki barangnya yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana lamanya 4 tahun atau denda sebesar-besarnya Rp900.000. Contoh kasus sebagai kasus si A hendak menjual mobil miliknya, mengetahui hal tersebut si B kemudian menyatakan kepada si A yang mana bahwa ia bisa menjualkan mobil si A kepada pihak ketiga. Setelah itu pihak A menyetujui tawaran pihak B. Kemudian ternyata mobil tersebut hilang, yang mana mobil si A tadi yang akan dijual disembunyikan oleh si B. Seperti itu contoh kasusnya, penggelapan. Yang ketiga, tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil
suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangka barang itu diperoleh karena kejahatan. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan ataupun menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak Rp900.000. Unsurnya ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Subjektif yang ia ketahui, yang secara patut, yang harus ia dapat duga, yaitu yang subjektif. Yang objektif, kemudian yang objektif terdiri dari membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, dan menyembunyikan. Contoh kasus dari si A ini mencuri barang si B dan kemudian barang curiannya disimpan ke si C. Si C menjual barang ataupun tidak menjual barang curian tadi, bisa disimpulkan si C adalah penadah. Ya, itulah contoh kasus dari penggelapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang keempat. Yang keempat adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal, objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Oke, di sini saya akan mengambil contoh pemalsuan surat. Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP yang berbunyi hukum pidana tadi, barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang kedua tadi lanjutan dari yang pertama, bunyinya diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, selanjutnya dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa yang pertama, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap satu akta autentik. Ya, ini perlu. Nomor 2, surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Yang ketiga, surat sero atau hutang atau sertifikat sero dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Yang keempat, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Yang kelima, surat kredit atau surat yang diperuntukkan untuk diedarkan. Yang kedua yang lanjutan tadi, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat
tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsurnya: 1. Surat yang dapat menghasilkan sesuatu perjanjian hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu kejadian. Yang kedua, membuat surat palsu artinya surat itu sudah tidak dari mulainya, atau memalsukan surat itu artinya itu tadi benar tetapi kemudian palsu. Tujuannya nomor 3, tujuannya menggunakan atau digunakan oleh orang lain. 4. Menimbulkan kerugian. Contoh kasusnya adalah seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan foto dalam ijazah, dan pemalsuan dokumen, mengubah-ubah isi dokumen yang tidak pada semestinya, merubah isi dokumen sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah benar. Nah, sekian video dari saya yang kemudian akan dilanjut oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Ardinastrio Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang pemerasan dan pengancaman. Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam bab 13 tentang pemerasan dan pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam pasal 368 ayat 1 sampai 371 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya itu milik orang lain untuk atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 tahun. Unsur-unsur pemerasan yang pertama, unsur objektif. Yang pertama, dalam pemerasan terdapat unsur kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengambil barang dengan membunuh korban. Yang kedua, memaksa pelaku terhadap korban, yaitu memaksa merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Yang ketiga, yang dipaksa yaitu orang yang menjadi korban. Yang keempat, cara memaksa menggunakan ancaman tertulis merupakan tindak atau lisan maupun akan membuka kedok rahasia gitu. Yang B yaitu unsur subjektif. Yang pertama, maksud yang dituju. Maksud pelaku untuk melakukan pemerasan merupakan tindakan pidana yang dilarang. Yang kedua, menguntungkan diri atau orang lain. Perbuatan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dijelaskan dalam pasal pemerasan. Nomor 3, melawan hukum. Pemerasan merupakan pidana terhadap benda orang lain yang sudah menjadi kekuasaan mereka. Jenis pasal. Yang pertama, hukuman maksimal penjara 9 tahun penjara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau memberikan hutang maupun menghapus piutang. Pasal 368 ayat 1 KUHP. Yang B, hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang pertama, jika perbuatan pemerasan dilakukan dalam waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,
di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Pasal 35 ayat 2, 365 ayat 2. Yang kedua, jika perbuatan pemerasan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau yang bersifat geng lah, begitu. Nomor 3, jika masuknya ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat, yaitu jika perbuatan mengakibatkan luka berat. Pasal 356 ayat 2 KUHP. Yang C, yaitu hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dihukum maksimal 15 tahun jika perbuatan pemerasan mengakibatkan kematian. Dan yang terakhir, yang D, hukuman maksimal 20 tahun penjara, pidana mati atau pidana seumur hidup. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 pasal 365 ayat 34 KUHP. Selanjutnya saya akan membahas bab tentang pengerusakan dan penghancuran. Jenis pidana ini yaitu pidana pengerusakan dan penghancuran diatur dalam ketentuan pasal 406 dengan sampai pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Tindak pidana dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran dan pengerusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penghancuran atau pengerusakan bentuk pokok. Yang kedua, penghancuran atau pengerusakan ringan. Yang ketiga, penghancuran atau pengerusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik atau sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, yaitu penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja atau iseng lah atau disengaja. Yang kelima, penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Yang pertama, penghancuran dan perusakan dalam bentuk pokok. Pasal 406 KUHP ditetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, dan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun atau 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Unsur-unsur dari pasal 406 KUHP, yaitu yang pertama, unsur subjektif dengan sengaja, yaitu perbuatan merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi barangnya, atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui bahwa yang dirusaknya akan dibikin tidak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang poin kedua, yaitu pelaku mengetahui perbuatan merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum. Yang B, unsur objektif merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda.
Perbuatan merusak dan perbuatan menghancurkan barang sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan hanya mengenai sebagian dari bendanya. Oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali, tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Yang kedua, penghancuran dan pengerusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan pasal 407 KUHP. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Ketentuan pasal 407 secara tegas menyatakan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 tadi, kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Pada waktu mengusut perkara ini, polisi senantiasa harus menyelidiki kerugian yang diserta pemilik barangnya yang telah dirusak. Adapun unsur-unsur pada pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut. Unsur-unsur pasal 407 ayat 1 yaitu unsur objektifnya meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain, harga kerugian tidak lebih dari Rp25. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP yaitu unsur-unsur objektifnya meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat atau membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk hewan tersebut dalam pasal 101 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Yang kedua, unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Itulah penjelasan isi pasal tentang pengerusakan pasal 406 dan 407. Untuk kurang lebihnya dari kelompok kami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.